Kejaksaan kalau kejaksaannya profesional, para penyidik, penuntut, peneliti itu dia pasti akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para advokatnya itu, dan pasti jaksa juga sudah menduga pasti suara advokat itu akan mengatakan semuanya itu tidak semuanya salah. Mulai dari pembuatan laporan pun dulu kan dianggap salah kan gitu kan. Sampai gelar pun dianggap nggak benar, kemudian hasil lapor pun dianggap nggak benar kan, itu semua kan ditentang. Prosedur hukum yang dilakukan selama ini, yang dilakukan oleh penyidik kan ditentang semua oleh mereka itu, dan memang itulah strategi mereka kan, kayak itu yang saya lihat ya. Sedangkan strategi mereka adalah memframing masyarakat, memberikan pada masyarakat itu mereka itu salah, dan saya yakin itu pasti benar Pak, nggak bisa ditolak. Wajar kalau ini menjadi heboh secara nasional, nggak akan selesai Pak. Padahal kasusnya kecil ya, kasusnya simpel kan, dan kemudian dibikin rame, bikin ini terbelah kan. Para tokoh-tokoh kita yang satu pihak ya tunjukkan aja kalau dia negarawan. Saya kelihatannya ini nanti ya kalau melihat yang kemarin-kemarin itu dengan adanya putusan yang atas nama si Bambang sama Gus Nur itu kemudian dikasih amnesti gitu ya. Ini kira-kira ini ya. Ini kasus ini nanti kalau yang bisa sampai RJ, kemudian kalau sampai pidana pasti entah sampai kasasi atau enggak saya nggak ngerti, atau sampai putusan yang inkrah dan sebagainya. Tapi kalau seandainya sampai inkrah sebagainya, sepanjang Pak Prabowo jadi presiden, kiranya akan dikasih amnesti kelihatannya Pak. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Sulu Mulyono di Kanang Tarmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya lega dari hari Jumat, Sabtu, Minggu kita lega, akhirnya biang keributan yang selama ini membuat kita terganggu informasi di sosial media, di media mainstream, itu terus. Nah sekarang 2 orang dari mereka ya sudah ditahan dari tahanan Polda Metro Jaya. Sekarang mereka sudah dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta. Dan kita berharap apapun komentar mereka di ruang publik ya, membangun persepsi, membangun opini, itu hak mereka. Tetapi kita sebenarnya orang-orang cerdas, orang-orang termuliakan. Nah, sudah hadir bersama saya ya pada saat ahli Pak Kapolri ya, yang ingin saya kupas tentang bagaimana kita menyikapi tuduhan-tuduhan ya kuasa hukum dan orang-orang yang membela Roy Suryo dan Tiva ini. Saya sudah bersama Irjen Pol Purnawirawan Pak Arianto Sutadi. Pak, terima kasih lagi Pak Jenderal. Terima kasih, diundang lagi. Pak Arianto, hari ini ya, jam ini kita taping, mereka sudah ada di Kejaksaan. Sedang diproses untuk pelimpahan tahap keduanya. Ya, jadi kita sudah melihat tadi di televisi, sudah sampai ada beberapa koper yang dibawa oleh penyidik Polda untuk diserahkan berikut 2 orang tersangka. Ya kan? Nah, yang menarik bagi saya Pak, penjelasan dan komentar kuasa hukum mereka bahwa mereka akan meminta kepada kejaksaan ya agar segera membatalkan penahanan atau proses hukumnya karena ini tidak sah, penangkapan ini tidak sah ya. Karena tidak sah, mereka meminta kejaksaan ya untuk tidak melanjutkan proses ini ya. Dengan segala macam argumen dia mengolah dalilnya sendiri, seolah-olah hanya mereka lah yang paling mengerti hukum. Seolah-olah penyidik Polda Metro Jaya dan kejaksaan itu orang yang nggak mengerti hukum. Bagaimana harusnya kejaksaan merespon segala macam polemik hukum yang mereka bangun ini, Pak Arianto? Saya yakin ya, kejaksaan kalau kejaksaannya profesional, para penyidik, penuntut, peneliti itu dia pasti akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para advokatnya itu, dan pasti jaksa juga sudah menduga pasti suara advokat itu akan mengatakan semuanya itu tidak semuanya salah. Mulai dari pembuatan laporan pun dulu kan dianggap salah kan gitu kan. Sampai gelar pun dianggap nggak benar, kemudian hasil lapor pun dianggap nggak benar kan, itu semua kan ditentang. Prosedur hukum yang dilakukan selama ini, yang dilakukan oleh penyidik kan ditentang semua oleh mereka itu, dan memang itulah strategi mereka kan, kayak itu yang saya lihat ya.
Sedangkan mereka strategi mereka adalah memframing masyarakat, memberikan pada masyarakat ini loh mereka itu salah. Gitu. Dari sudut pandang mereka. Nah, jaksa melihat itu ya, kalau saya pikir jaksa kan juga profesional ya. Itu juga melihat apakah yang disampaikan dia itu masuk akal apa enggak, memenuhi hukum apa tidak. Tadi kalau dikatakan kemudian ini bahwa salah gitu, pasti jaksa jawabannya seperti Pak Budi tadi. Kenapa enggak pra-peradilan kalau itu salah kan gitu. Kalau itu ya ditentang aja dengan dalam KUHP itu kan sudah dibikin Pak aturan ya. Bagaimana penyidik harus berbuat, yang boleh bagaimana, yang tidak boleh bagaimana, syarat-syarat itu harus bagaimana, dan yang tidak boleh bagaimana. Dan kemudian di dalam KUHP itu juga ada crossing saring pengawasan Pak. Apalagi KUHP yang baru. KUHP yang baru itu advokat dikasih kewenangan untuk pengawasan yang lebih tinggi daripada KUHP yang lama. Kalau yang dulu kan KUHP, Pak advokat kan cuma boleh untuk melihat diperiksa dari belakang kaca teorinya gitu. Sekarang boleh protes Pak kalau apa tersangka kliennya itu diperiksa, ditekan itu, dijebak gitu, jaksa boleh protes. Bahkan jaksa advokat boleh minta hasil daripada apa yang diperiksa itu kan. Kalau dulu kan nggak boleh. Nah itulah jadi di satu sisi advokat itu dikasih kewenangan yang lebih besar lagi untuk mengontrol penyidik. Nah dalam kondisi inilah penyidik kemarin itu bekerja dalam kondisi yang sudah seperti itu kan. Jadi penyidik sangat hati-hati itu Pak. Makanya agak longgar Pak ya. Iya dan toleran gitu. Apa yang diminta dulu. Kalau saya dulu saya karena katakan KUHP-nya sekarang memungkinkan untuk itu memungkinkan ya. Advokat untuk benar-benar mengawasi. Iya. Oke. Walaupun disebutkan di situ ya, ini kan kasus lama pakai KUHP yang atau pakai KUHP yang baru. Kalau bagi saya sih ya, walaupun aturannya itu kalau ini penyidikan karena ini sudah terjadi dulu sehingga penyidikan itu harus pakai KUHP yang lama. Menurut saya ini ya, saya sebagai kritik saya, itu suatu keputusan hukum yang nggak masuk akal. Karena apa? Penyidikan kan masih berjalan terus. Kalau kita masih pakai KUHP yang lama, sedangkan KUHP yang baru bertentangan ini dengan di dalam penyidikan. Di dalam KUHP lama yang baru. Contohnya, KUHP yang lama tidak ada restorasi justice. Yang ada cuma perpol sama peraturan kejaksaan aja. Di KUHP yang baru ada itu RJ. Dan RJ kemudian untuk penahanan, syarat penahanan dan sebagainya, syarat-syaratnya udah berbeda ini. Nah kalau kita masih pakem pada yang lama kan ini nggak berjalan kan, bertentangan dengan KUHP yang baru kan. Itulah makanya itu. Jadi jaksa pasti akan menjawab nanti. Ya kalau memang ada kesalahan ya dia suruh pra-peradilan. Sekarang jaksa itu kan hanya menerima tersangka dengan barang buktinya. Dia pasti akan concern kepada masalah pembuatan penuntutan. Kalau seandainya dia masih berkesimpulan bahwa ini kasusnya ini mau diteruskan apa tidak kan. Karena kemarin kan dia sudah meneliti, kemudian dia bilang sudah lengkap. Dan sementara itu di dalam sprindiknya kan sudah ada pasal apa yang dituntutkan. Dan kemudian bukti-buktinya sudah dianggap semua lengkap. Jaksa akan meneliti itu. In case ya jaksa itu akan menghentikan penuntutan. Pasti kemarin ketika gelar kan itu kan tapi alhamdulillah kemarin baru sekali ya nggak dikembalikan kan itu kan. Jadi berkas itu nggak dikembalikan kan, nggak cuma minta ini kalau nggak salah kayak gitu ya. Nah, nanti dia akan ajukan ke penuntutan itu. Itu seandainya nanti jaksanya ragu ya mungkin ada juga dia akan penghentian penuntutan ya. Karena di dalam KUHP penghentian itu ada bisa di tahap penyidikan maupun penuntutan. Ada kesempatan itu. Nah nanti seandainya jaksa menghentikan penuntutan, ya pasti pihak pelapor akan pra-peradilan kan. Jaksa tidak sebebas menentukan sesuai dengan anunya sendiri itu Pak. Jadi kesimpulan saya, kalau jaksa dianggap itu kemarin salah nggak memenuhi syarat itu ya pasti jaksanya akan ya manduk gitu, tapi itu berkas tetap diteliti dan jaksa akan firm pada apakah ini masuk untuk bisa dibikin oleh surat dakwaan apa tidak. Perkiraan saya gitu Pak. Ya, sepanjang yang saya ketahui Pak Arianto, ketika pihak penyidik kepolisian menahan tersangka, biasanya ketika sudah ada pelimpahan ke jaksa, jaksa itu biasanya ngikutin dari pihak kepolisian, tetap menahan juga, yang lama, kan gitu loh. Ya. Nah, kalau kemudian mereka mencoba ya membangun persepsi ke publik, ya kan, bahwa mereka ingin minta penangguhan penahanan. Karena ada alasan misalnya ini pasal pasal selundupan karena harus ditahan karena ada pasal yang undang-undang ITE yang di atas 5 tahun, ya kan? Nah,
rasanya berdasarkan kebiasaan yang sudah berjalan bertahun-tahun, berpuluh tahun, nggak mungkin jaksa nggak akan menahan kan Pak, pasti tetap menahan Roy dan kalau saya nggak akan jawab itu Pak. Jawaban saya begini Pak. Kalau yang dulu-dulu Pak ya, itu biasanya itu kebiasaan kita sebagai penyidik. Kalau penyidik itu tidak menahan, maka biasanya jaksa juga tidak menahan. Tidak menahan. Oh iya. Tetapi kalau penyidik itu menahan, jaksa juga pasti jaksa menahan. Kenapa begitu? Karena jaksa pasti berpikir, ini penyidik menahan, pasti ada alasannya. Apakah dia mau lari, atau ada mengulangi, atau menghilangkan barang bukti. Itu kan praduga daripada penyidik. Nah penyidik sementara punya dugaan kayak gitu. Kalau kemudian jaksa itu kemudian langsung dikasihkan jaksa, kemudian tidak ditahan. Ini jaksa saat itu jaksanya pasti disogok ini. Kan gitu kan, wah ini pasti disogok ini oleh apa ini, karena jelas ada alasan untuk nggak ditahan. Itu dari pihak yang yang pelapornya kan gitu kan. Tapi kalau dari pihak yang tersangkanya kan itu tadi yang pakai alasan-alasan bahwa ini nggak memenuhi syarat, apalagi kriminalisasi. Nah kalau untuk kasus ini ya pasti dia dari pihak sana, wong dari bikin LP pertama kali aja dia bilang dikriminalisasi kok, apalagi sampai sekarang ini. Nah itu kembali pada itu. Jadi jaksa itu menahan apa tidak itu sesuai dengan pertimbangan jaksa. Nah kalau selama ini terjadi kebiasaan kalau ditahan ya terus kemudian ditahan, itu jaksa akan berpikir seperti itu tadi Pak. Betul. Oh iya Pak. Tapi kalau dia yakin bahwa tidak akan mengganggu ini, nggak mengganggu penuntutan nanti dan sebagainya, tidak ingin mengulangi perbuatannya, tidak ingin menghilangkan barang bukti dan sebagainya, ya jaksa boleh saja nggak nahan. Tapi risikonya nanti kalau sampai hilang, lari gitu ya, ini bukan masalah jaminan apa tidak, ini masalah kepercayaan kan itu jadikan gitu. Kita itu kurang lebih kayak gitu Pak. Jadi ini tergantung dari jaksa nanti. Kalau dia yakin bahwa dia lebih enak kalau ini ditahan sama tidak, ya pasti dia akan teruskan dan kemudian bikin penuntutan itu. Tapi kalau dia kemudian kalah dengan serangan publik bahwa ini apalagi ada yang bukan backing ya menjamin 50 orang para tokoh itu gitu. Nah itu ya saya terserah dari jaksa itu nanti. Kalau dia berani ambil risiko ya mungkin gak ditahan. Nah, nonton Ruang Konsensus kita melihat ini adalah penjelasan seorang penyidik kepolisian yang sudah lebih dari 30 tahun menjadi penyidik, ya kan? Inilah yang sebenarnya implementasi hukum sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Arianto, tidak seperti yang disampaikan oleh Gofur, Kosinudin, Refli, apalagi Refli ya bukan bidang dia nih pidana, dia hukum tata negara. Nah jadi kita harus cerdas di sini, informasi yang valid, yang benar mana yang harus kita serap informasinya. Jangan pengacara-pengacara kemarin sore itu yang kita dengarkan, ini penyidik 30 tahun. Bahkan Pak Ugro itu juniornya Pak Arianto ya kan. Tahun, ya. Nah, saya menyinggung tentang Pak Ugro ini, Pak Arianto. Jadi memang kita juga bingung ya Pak ya, sebagai publik ya, sebagai media juga. Ini Pak Arianto dalam kapasitas apa ya, selalu mengganggu tanda kutip ya proses penyidikan ya kan, yang selalu membuat dalil-dalil seolah-olah apa yang dilakukan oleh junior-juniornya di penyidikan ini ya seolah-olah itu salah semua ya kan, dan itu diglorifikasi oleh kanal-kanal sosial media yang dimiliki oleh timnya Refli dan kawan-kawan ya kan. Nah ini kan sebenarnya sikap dari Pak Ugro itu ya tidak membuat junior dia itu menjadi wah senior gue kok begini sih gitu kan, merusak wibawa senior kan gitu loh Pak, kan begitu. Nah gimana ini Pak? Ya kalau dari pandangan saya ya Pak ya, Pak Ugro itu kan tokoh Wakapolri ya, jangankan hanya Wakapolri sedangkan Pak mantan Pak Mahfud aja yang pakar itu aja ikut dalam tanda petik ya menurut saya. Beliau membetulkan suatu teori yang mengatakan bahwa ini kan kasusnya kan ijazah palsu. Ijazah dulu dibuktikan. Ya kan, ijazah dulu buktikan dong. Nah, inilah akibat daripada ya selama ini Pak, gini Pak. Dari pihak mereka itu, sorry ya ini kan saya akan mengulangi lagi Pak dari awal. Ini kasus ini ijazah palsu ya Pak. Tapi sebenarnya bukan kasus ijazah palsu ini, pertempuran antara orang yang membenci dengan Pak Jokowi melawan orang yang mendukung Pak Jokowi. Sebetulnya itu Pak anunya. Nah kemudian kenapa pertempuran itu nggak bisa selesai Pak?
tanpa sampai pengadilan. Karena dari satu sisi ini yang nyerang ini Pak, yang menyerang Pak Jokowi itu, dia pakai teori pembuktian melalui media sosial. Dia ciptakan sendiri pakai itu Pak, dalil-dalil yang untuk pembuktian itu. Nah sementara yang dari Pak Jokowi, dia pakai lawyer, laporkan pada kepolisian, hukum. Nah hukum sekarang berjalan kan. Nah pembuktian udah berbeda ini pembuktiannya itu. Yang satu lagi dari medsos-medsos framing di luar bahwa ini teorinya salah, ini salah, dengan hanya membaca ya sorry ya tadi kalau dikatakan pakar-pakar itu apa penasihat hukum. Mereka kan membaca pasal yang di dalam undang-undang KUHP yang baru lah, undang-undang baru itu kan. Termasuk aparat penegak hukumnya yang bukan ahli pidana itu kan dia hanya membaca gitu, menafsirannya begini-begini gitu kan. Sementara kalau di dalam pelaksanaannya di lapangan itu Pak, hukum itu tidak selalu persis apa yang tertulis di situ Pak. Hukum nggak akan mungkin menulis secara lengkap isi apa-apa yang harus dikerjakan oleh penyidik atau siapapun, sehingga kalau tidak ada aturannya di situ dianggap kan melanggar kan itu kan. Nah itu makanya itu tadi Pak Ugro itu termasuk orang yang berpendapat ya bahwa apa yang disampaikan oleh para penegak hukum mereka itu benar. Di antaranya pendapat yang diakui oleh para kelompok itu adalah ini kasus ijazah palsu harus dibuktikan dulu ijazah itu asli apa tidak. Kan gitu kan Pak. Baru kalau ini asli apa tidak, barulah kasusnya pencemaran nama ini baru bisa diproses kan gitu. Nah di sini saya ingin menerangkan begini Pak. Masalah ijazah palsu atau tidak. Yang dituduhkan oleh mereka itu kan bukan hanya saya tuduh itu Pak, itu adalah ijazah palsu. Saya buktikan pakai teori benar ini ilmiah gitu. Kan mau ya bantah dengan ilmiah. Kan bukan hanya itu Pak. Yang dituduhkan oleh mereka adalah menggunakan ijazah palsu. Betul. Menggunakan ijazah palsu Pak gitu kan. Karena begini Pak, yang kalau saya membuat ijazah palsu ya Pak ya. Dan kemudian tidak saya gunakan untuk apa-apa. Saya bikin ijazah palsu, saya dokter, saya bukan dokter ya. Saya dokter, wah dokter tata negara, rangkap lagi dokter digital, tak bikin itu, bikin ijazah pramuka itu sederet ya. Boleh saya Pak. Asalkan cuma tak pasang di ruang tamu saja, sehingga kalau ada orang datang, wah profesor ini dokter, boleh itu Pak, nggak apa-apa. Tidak digunakan, hanya sekedar dipamerkan Pak ya. Dipamerkan, tidak ada orang yang dirugikan. Masalahnya gitu. Kecuali kalau ada orang yang datang, wah saya rugi nih Pak melihat Bapak figur-figur ini, saya merasa dirugikan, kan gitu. Nah itu boleh saja dia melapor gitu. Sama juga dengan ini yang dituduhkan oleh Pak Jokowi itu kan bukan hanya ijazah sekedar ijazah palsu, tapi Pak Jokowi adalah punya ijazah palsu digunakan untuk pilpres, untuk kan gitu. Kerangkanya kan kayak gitu Pak. Itu tuduhan mereka. Itu yang dituduhkan kan pasti itu. Yang dilaporkan kepada Mabes pun ya, walaupun dia ngomongnya judulnya ijazah palsu, tapi kan kenapa ini dilaporkan pasti dirangkaikan bahwa dipakai untuk ini. Buktinya dia akhirnya kemudian nyari apa? Di KPU, nyari ini kan gitu kan. Jadi itu dipakai untuk wali kota sampai ini dan sebagainya itu. Nah, karena itu ijazah itu yang dituduhkan adalah menggunakan ijazah palsu Pak gitu. Makanya nanti di dalam pembuktian itu Pak, itu tuduhan ya Pak, tuduhan. Sorry, saya tambah lagi. Yang diproses, yang di Polda Metro itu kan Pak Jokowi lapor bahwa dia merasa dicemarkan. Iya. Karena dia dituduh menggunakan ijazah palsu. Kan bukan dituduh ijazah palsu kan bukan, nah, menggunakan ijazah palsu kan pas gitu. Nah, kemudian cara memasukkannya kemudian di Polda Metro itu kan ternyata dari hasil-hasil itu kan dari unggahan Pak Sandi, siapa itu? Sandi itu, gini, kemudian difoto kan, Dian Sandi, difoto, kemudian oleh Pak Roy kan dikembangkan Pak itu, di ini, dianalisis di gini, yang tadinya trapesium kemudian bikin lurus gitu kan, itu kan namanya dimanipulasi kan, secara digital nggak ada watermark gitu, segala macam ya kan. Dari dasar yang kayak palsu itu Pak, kemudian dibuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu pasti. Nah itu kan berarti kan dari syarat teori hukum ya, itu nggak valid Pak untuk mengatakan bahwa ini ijazah itu palsu atau tidak. Kalau menggunakannya ya mungkin ya, karena di sana-sana ada apa, kopinya ada di sana kan gitu, apa rekamannya ada gitu ya. Tapi apakah ini ijazah ini palsu atau tidak, masih nggak bisa terbukti Pak, karena apa? Yang dipakai sampel adalah bukan aslinya, kan bukan yang diambil dari Pak Jokowi. Nah akibat daripada itulah maka kemudian Barreskrim waktu itu kan kemudian tidak menerima bahwa itu ijazah palsu atau tidak.
Tapi yang diterima hanya laporan dari ijazah, laporan dari Polda Metro yang dilaporkan adalah mencemarkan nama dan sebagainya kan gitu. Itu. Tapi di dalam perjalanannya semua mereka kan menciptakan di medsos itu seakan-akan bahwa itu itu bukti palsu, udah palsu kan gitu kan. Kalau seandainya nggak palsu ya tunjukkan kan. Itu kan framing kayak gitu. Inilah yang mengakibatkan Pak pembelahan di masyarakat itu bukan hanya orang yang nggak ngerti hukum saja, tapi termasuk orang yang pakar hukum pun gitu. Akhirnya kembali kepada kalau ini ijazah palsu, ya dibuktikan dulu dong ijazah palsu di pengadilan oleh hakim yang menentukan adalah hakim bukan hanya polisi kan gitu. Itu kira-kira terjadi perbedaan di lapangan sana. Dan Pak Ugro juga ikut mengamplifikasi itu. Sehingga Pak Ugro itu dia memahami bahwa itulah yang benar. Bukan hanya Pak Ugro saja, Pak polisi banyak Pak yang itu. Saya banyak di WA sama senior saya juga. Kenapa kok saya belain kayak gini, belain Pak Jokowi itu. Bukan hanya mereka Pak yang menuduh saya. Jadi orang yang sepikiran dengan Pak Ugro di senior-senior purnawiran jenderal itu juga banyak Pak ya? Banyak gitu. Iya, tapi yang berani tampil ke permukaan memang Pak Ugro. Ya yang itu banyak Pak yang mengatakan begitu. Tapi begini Pak, kalau kita lihat latar belakang Pak Ugro ini memang ya, pada saat kasusnya Hasto di KPK, waktu sidang di Tipikor, juga selalu hadir Pak. Setiap persidangan Hasto di persidangan Tipikor itu, Pak Ugro juga hadir. Seolah-olah kasus apa waktu itu? Korupsi Pak, Hasto, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto ya kan? Hadirnya sebagai penasihat ahli atau sebagai teman, sebagai pendukung, tim Hore lah ya kan? Bukan saksi ya, bukan. Nah, begitu juga dalam kasus ijazah palsu ini, kan juga kapasitas sebagai apa Pak? Kan nggak jelas juga Pak Ugro di sini. Yang saya dengar dulu beliau pernah jadi saksi ahli loh Pak, bukan saksi ahli ya. Waktu di Jogja itu kan pernah jadi ini. Waktu tuduhannya bahwa... Ya, apakah kalau kemudian dia pernah dipakai oleh tim hukumnya Roy Suryo untuk sebagai saksi, apakah di setiap kegiatan mereka kumpul, bikin podcast, ya kan, kemana-mana selalu bareng, itu apakah saksi Pak? Itu kan berarti sudah sebagai anggota gengnya mereka kan begitu? Maksudnya bukan gini Pak. Pak Ugro itu setahu saya ya, dia adalah memang dengan kelompoknya Pak Roy itu dekat. Karena apa? Pernah dulu jadikan saksi waktu ketika sidang di Jogja atau di Solo Pak itu mengenai itu. Dia jadi saksi ahli. Sehingga dia mengatakan fotonya beda kok dengan yang saya lihat. Itu yang saya lihat di pengadilan. Tapi Ugro juga dekat dengan PDIP Pak. Nah, saya nggak ngerti. Dan itu ada buktinya Pak. Ya, saya nggak dia ngerti. selalu hadir tuh di sidang-sidang. Kalau di podcast di TikTok banyak juga. Hasto Kristianto. Di TikTok juga banyak juga ya. Gitu ya. Jadi maksudnya mungkin begini. Kenapa Pak Ugro itu selalu ikut mendampingi kasusnya Hasto, kasusnya Roy, ya kan, dan Tifa ini, ya kan? Mungkin garis yang kita bisa tarik adalah ini adalah pembenci Pak Jokowi seperti yang di awal tadi Pak Arianto sampaikan. Ini sebenarnya bukan kasus hukum. Ini antara orang yang benci dengan Pak Jokowi sebenarnya. Kalau saya kan cuman ini kalau dikaitkan dengan itu ya Pak. Iya. Sejak saya masuk ditanya oleh Pak Budi dulu ini kasus ini. Saya kan hanya ngomong Pak Budi ini bukan kasus sederhana. Iya. Kalau kasus ini sederhana hanya pemalsuan ijazah, saya sebagai penyidik itu Pak, ukuran saya itu 2 bulan selesai itu. 2 bulan selesai, ya kan, gitu kan. Nggak perlu pakai 700 bukti, cukup pakai 20 saksi aja, 4 ahli, saya berapa biji bukti dokumen. Itu kalau kasus itu tidak ada latar belakang politik. Kan saya bilang itu, ini kasus ini adalah kasus politik, ini pertentangan antara orang yang membenci Jokowi atau pendendam Jokowi, kelompoknya ya. Atau orang sakit hati dengan sakit hati pendendam melawan yang mendukung Pak Jokowi, tidak rela ininya dicemarkan kan itu pendukungnya itu. Pendukungnya itu ada macam-macam Pak, ada pendukung yang memang hanya pendukung partainya Pak Jokowi dulu, ada orang yang pendukungnya nggak rela wong ini punya prestasi kok kemudian dilecehkan kayak gitu. Termasuk juga ahli hukum yang disewa Pak Jokowi ini, kira-kira kelompoknya gitu. Nah, di dalam perjalanannya itu ya, siapa yang pendendam Pak Jokowi itu? Dulu saya sampaikan, satu orang yang pernah dipecat. Hitung aja sekarang siapa yang tampil-tampil itu yang pernah dipecat. Kan kelihatan itu, saya nggak sebut-sebutkan gitu.
pasti dendam dong. Sakit hati lah. Yang ya kedua kan? yang kelompoknya dibubarin oleh Pak Jokowi. Iya, HTI itu teman-temannya itu kan gitu. Hosinuddin Kurniati ya kan. Terus yang ketiga istilah saya yang kalah perang. Oh, kalah pilpres. Atau Benar, pileg. Iya. Yang keempat adalah kelompok asing yang anti Indonesia karena apa? Amerika karena jadi memang ada 4 unsur itu Pak 4 ya. unsur. Dari dulu saya menduga itu dan saya yakin itu pasti benar Pak, nggak bisa ditolak. Wajar kalau ini menjadi heboh secara nasional nggak akan Pak selesai ya. Pak. Padahal kasusnya kecil ya. Kasusnya simpel kan. Dan kemudian dibikin rame, bikin ini terbelah kan. Para tokoh-tokoh kita yang satu pihak ya tunjukkan aja kalau dia negarawan. Yang satu pihak ya nanti dong di pengadilan kan gitu. Itu jadi rame banget sampai sekarang itu menjadi terbelah. Itulah Pak yang menjadi keprihatinan saya. Saya selalu tampil di podcast atau di televisi hanya untuk meluruskan itu, jangan sampai rakyat itu terframing oleh strategi mereka, dianggap kita itu kan dari pertama kali muncul kan dia mengatakan kami dikriminalisasi, aparatur brengsek, nggak profesional, ini semua kan gitu kan. Dulu kan tekanannya kayak gitu. Iya. Nah saya yang tidak terima dalam posisi itu Pak, makanya saya terus selalu terangkan bahwa aparat itu selama ini, saya sebagai mantan polisi ya, saya mantan polisi bukan mantan polisi yang suka nerima sogok, suka menyuap dan sebagainya. Kalau ada polisi kerjanya jelek, pasti saya bilang goblok polisinya. Tapi kalau polisinya benar, ya jangan disalahkan dengan polisinya. Contoh waktu kasus Vina. Saya kan dulu kan belain si Pak Rudi itu ya, karena menurut saya waktu itu di kasus Cirebon itu polisi sudah perfect, sudah bikin berita acara, sudah diterima jaksa, oleh hakim sudah dihukum, itu sudah perfect Pak, nggak bisa digugat. Tiba-tiba kok kemudian dianggap bahwa itu polisi dulu nyabutin kuku sehingga terpaksa ngaku, sehingga 8 orang betul. itu yang dihukum itu nggak dikriminalisasi. Itu saya nggak terima Pak, saya bela mati-matian sampai 3 bulan Pak. Itu kan akhirnya ternyata apa ya kayak gitu putusan hukum. Hanya sekarang nggak rame lagi. Nah, ini kasus ini kayak gitu Pak, modelnya seperti ini. Dalam kasus ini saya dari dulu pernah menyatakan gitu, jangan, dengan harapan supaya apa yang di framing di publik itu jangan sampai tajam, bisa orang rakyat terbelah. Tapi karena lamanya itu kan saya kan ikutin mulai April tahun lalu ya, 1 tahun lebih ternyata Pak, sampai di lapangan terbelah itu Pak. Nah terus itu dengan keterbelahan inilah Pak ya, ini hanya akan diselesaikan kalau itu sampai di pengadilan. Nah, terus kita mengenai ini Pak, perbedaan mengenai teori Pak, itu tadi pemahaman yang keliru. Apakah ini harus dibuktikan dulu ijazahnya dulu, gitu kan? Baru masuk unsur pencemarannya. Baru yang ya ini kan? diterima dengan LP-nya kan gitu. Nah, saya ingin menjelaskan kasus ini Pak nanti. Dulu kasus bahwa ini ijazah palsu itu sudah dilaporkan ke Barreskrim, tetapi Barreskrim kemudian memeriksa bahwa itu tidak memenuhi syarat, itu tidak ditemukan mana ijazah yang palsu itu. Intinya cuma gitulah, karena ketika Barreskrim itu meriksa ijazahnya yang diambil dari Pak Jokowi, diperiksa di itu identik. Hasilnya identik. Identik aja. Ya. Artinya identik itu adalah identik dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Gama. Oke. Nah kalau begitu itu Pak, teorinya itu sama juga berarti Pak Jokowi mempunyai ijazah kan? Iya. Entah ijazah itu palsu apa tidak, karena kita nggak ngerti. Mungkin Pak Jokowi dulu pernah ijazahnya tamat dari UGM, tapi tiba-tiba ijazahnya hilang, terus kemudian pakai duplikat, atau dia bikin di pramuka, gitu seperti yang dituduhkan mereka, jadilah ijazah itu. Kemudian itu yang dipakai oleh untuk nyalak atau apa, silahkan misalkan gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Tapi dalam tuduhan kayak gitu tuh apakah Pak tuduhannya apa pantas? Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu, menggunakan ijazah palsu. Di sini kan apa hikmah daripada tuntutkan pada itu mestinya kan apakah Pak Jokowi itu menggunakan ijazah yang betul-betul sah apa tidak kan gitu anunya. Ya kan Pak gitu. Nah, makanya itulah maka polisi di situ karena laporannya ada ijazah palsu, konsennya hanya pada ini ijazah palsu bukan, tidak ditemukan Pak kebetulan. Nah, tindilalah Pak Jokowi lapor balik di Polda Metro bahwa beliau dicemarkan menggunakan ijazah palsu kan gitu kan. Makanya penyidikannya jadi panjang itu karena apa? Satu, dia akan membuktikan apakah ijazah yang dipakai oleh Pak Jokowi itu di mana-mana itu di mana. Makanya kan penyelidikannya sampai di tempat KKN, di ini itu sampai di KPU dan sebagainya itu kan. Apakah ini Pak Jokowi ini menggunakan ijazah palsu atau tidak? Di situ dibuktikan.
berkas yang kemarin ada setinggi berapa itu tuh pasti diantaranya adalah pembuktian terkait dengan ini Pak, mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi ini, mengenai pembuktian apakah Pak Jokowi itu lulus dari UGM apa tidak, pasti pembuktiannya gitu. Kalau ini polisi yakin, maka barulah ini tuntutan melecehkan itu tadi, menghina dan sebagainya itu Pak nanti akan diteruskan ke jaksa yang sampai sekarang P21 itu. Dan yang namanya bukti itu Pak, dulu kan itu kan dilaporkan kan bulan April. Ya. Bulan April ya, ini saya sering melihat di lapangan itu, even pengacaranya Pak Jokowi pun dulu malah melaporkan Pak. Saya laporannya bulan April, yang dilaporkan adalah kasus sebelum April itu. Yang kemudian waktu itu disanggah oleh Pak Roy Suryo, saya waktu itu nggak ada apa-apa kan gitu ya. Itu kan bukti bahwa yang dilaporkan di LP yang di Polda Metro. Tetapi kemudian kan disusuli dengan penelitian. Bukan, disusuli dengan kelompoknya Pak Jokowi yang bikin laporan di mana-mana itu. Oh iya, para relawan. Yang lawan. Nah, sejak dilaporkan itu Pak, apakah ini pelaku berhenti? Kan tidak. Tidak. Hampir every day. Malah semakin agresif, dia kan, mengglorifikasi tuduhan dan pencemaran itu. Ya, betul. Dengan apa tuh lambang Petro itu Pak, kalau orang Jawa itu satu penghinaan yang sangat besar Pak, kalau orang Jawa. Oh. Karena Pak Petro itu adalah lambang dari Pak, ini saya nggak ngerti benar apa nggak salah, ilmu wayang saya cetek, bukan kayak Pak Sujowo Tejo. Petro itu adalah lambang orang yang melarat, bodoh, dan ketika dikasih kesempatan makanya dia Petro jadi ratu itu. Jadi ngawurlah bersewenang-wenang. Itulah lambang yang digambarkan oleh Pak Roy itu ke Pak setiap Jokowi. hari ya kan dia kan Petro gitu. Gini. Itu Pak kalau orang Jawa. Jadi raja kan gitu ya. Ya Pak? kalau itu jadi gini jahat itu. Itu suatu penghinaan yang besar itu sekali penghinaan Pak. tuh Pak ya. Kalau saya sebagai orang Jawa, iya. Saya kira dalam sekarang kan hukum kan yang digali kan dari situ Pak, bukan hanya yang tertulis di undang-undang. Kan gitu kan Pak. Ya, kalau dilihat dari situ aja, saya pikir masa orang kayak gitu nggak boleh sih dituntut dengan orang yang menghina, dikriminalisasi. Dia itulah yang saya nggak bisa menerima kayak gitu Pak. Pencerahan pada masyarakat bahwa kita dikriminalisasi oleh aparat yang dikendalikan oleh Solo oleh Pak Jokowi itu kan nggak benar kayak gitu Pak. Itu framing kayak gitu. Makanya itu. Nah berdasarkan penjelasan Pak Arianto ini, ya artinya berapa lama kira-kira jaksa menyiapkan penuntutan sampai menyiapkan dakwaan itu nanti Pak menuju persidangan? Karena ini sudah jelas ini kan semua. Kalau jelas, kalau saya lupa ya aturannya itu dalam undang-undang itu. Pokoknya jaksa begitu menerima itu sebagai itu lengkap, maka dia akan menyiapkan untuk penuntutan, untuk pembuatan dakwaan ya, pembuatan dakwaan. Yeah. Entah waktunya, entah 2 minggu atau berapa, saya nggak ngerti Pak. Dan selama itu para tersangka ini tetap dalam rumah tahanan dong Pak? Mestinya. Enggak ruang tahanan, tapi selama itu ada di penguasaan, di bawah pengawasan kejaksaan. Itu aja. Istilahnya adalah selama itu dalam masalah pembuatan dakwaan itu semua sepenuhnya ada di bawah kekuasaan Pak Kejaksaan. Tidak lagi di bawah pengawasan penyidik, intinya gitu. Jadi jaksa boleh saja kalau memang dia pikir ini orang nggak membahayakan, ini tidak, ya nggak apa-apa. Bukan masalah membahayanya kan Pak, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun adalah mereka ini bikin kegaduhan Pak. Nah, kalau problemnya bukan membahayakan, tapi kegaduhan yang ditimbulkan oleh Roy Suryo dengan segala macam diksinya, narasinya di banyak tempat ya, itu kan lebih dari berbahaya kalau menurut saya. Itu tidak akan masuk dalam hitungan jaksa Pak. Kalau hitungan saya cuma gini aja, jaksa akan mempelajari berkas yang tadi yang kemarin sudah dipelajari itu sudah lengkap gitu kan, dan kemudian barang buktinya, jadi pasti akan dicocokkan Pak. Ini selama ini membuat dakwaan itu Pak dari rangkaian itu, maka yang akan saya dakwaan apa aja, jaksa menyusun gitu Pak. Adapun terus kemudian dicocok-cocokkan Pak itu dengan yang ditulis di sini dengan para tersangkanya, kan cross check kan dong gitu. Bener nggak ini, bener nggak gitu kan. Kalau selama ini kan cuma berkas doang, belum di cross check dengan tersangkanya, belum di cross check dengan barang buktinya. Nah dengan diserahkannya 3 itu Pak, tersangka, barang bukti dan berkas,
jaksa selama bikin dakwaan itu pasti akan cross check kebenaran daripada itu. Itu cross check valid gitu, maka kemudian dia akan pasti bikin surat dakwaan. Dalam rangka itulah maka selama ini 3 itu harus ada di bawah jaksa. Iya. Barang bukti barang bukti berkas dan orangnya. Ya, di situ jaksa tinggal pertimbangannya gini, Pak. Mau tetap saya tahan supaya tiap hari saya bisa konsultasi, apa boleh sehingga kalau saya konsultasi harus manggil lagi atau pakai telepon gitu. Kan nggak mungkin itu, Pak. Tapi kalau untuk pertimbangan ini bikin gaduh itu di luar daripada ranah proses persidangan untuk kasus pencemaran. Karena kan kenapa ini logikanya ditahan, ya kan? Pertama melanjutkan dari apa yang sudah berstatus ditahan, ya di rutan Polda, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan sebagai tahap kedua. Karena kan mereka sedang berupaya untuk mengajukan penangguhan tahanan dengan jaminan kan, jaminan tokoh lah misalnya seperti itu. Nah, saya pikir itu adalah bentuk adu domba, Pak, ya, yang mereka lakukan, ya, bentuk adu domba antara pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan. Seyogyanya, ya kan, kejaksaan sebagai lembaga hukum, penegak hukum yang independen, ya mestinya tetap membangun juga persepsi bahwa kami kompak, kami solid, nggak akan mau. Itulah yang nggak boleh, Pak. Ya Itulah kan, yang gitu. tidak boleh, Pak. Itu nanti mereka terbukti bahwa kita tuh aparat dikendalikan oleh kepentingan lawan kan gitu kan. Aparat yang selama ini sekarang ya kalau menurut penafsiran saya, Pak Iman itu sudah sangat profesional tuh, Pak. Dia tuh sangat ngemong ya, bahasa Jawanya tuh ngemong tuh meladeni semua pihak lah kepentingannya apa. Gitu, Pak. Dulu ingat nggak waktu itu sudah selesai gitu minta gelar khusus. Itu dalam teori itu sebenarnya tidak harus dipenuhi. Kemudian itu minta pembanding, lapor yang waktu itu Resman masih belum sadar itu. Minta pembanding, dipenuhin, Pak. Lapor di POM dijajakin, lapor di UI dijababi, lapor di BRIN di ini. Tapi semuanya kan memang tidak kompatibel, Pak. Sehingga yang dipakai tetap ya lapor dari Polri kan gitu. Jadi selama ini dari polisi itu sudah betul-betul profesional kalau menurut saya sih. Saya bukan belain ya itu, Pak, tapi memang sudah profesional. Tapi mereka kan memang caranya itu adalah memperlama itu kan proses ini supaya bisa tuntas di dalam proses persidangan itu kan akhirnya kan jadi lama banget kan, mundur gitu, Pak, gitu. Coba bayangkan ya itu kan dari kemarin aja sampai kiriman ke sana kan berapa bulan tuh? 3 bulan atau 4 bulan baru yang dikatakan itu lengkap gitu. Apa kata mereka, Pak? Itu memperlama gini. Padahal kan yang bikin lama kan mereka, Pak. Jadi artinya Pak Arianto juga nggak terlalu yakin ya bahwa ini akan ditahan oleh kejaksaan. Karena itu adalah kewenangan kejaksaan. Iya, saya hanya mengatakan gini, Pak, jaksa hanya akan memperhitungkan, Pak, dari aspek proses ini. Tetapi kalau mereka memperhitungkan gejala sosial, saya tidak tahu. Gitu. Kalau dia juga kayak polisi selama ini kan memerhatikan gejala sosial ya. Sehingga waktu itu ketika berkas dikirimkan ke sana pun kan dipaksa untuk supaya menahan kan nggak ditahan juga kan gitu kan. Saya waktu itu saran kalau polisi waktu nahan konyol ini saya bilang itu karena bisa jadi prosesnya lama, ternyata betul kan 4 bulan kan. Kalau dulu coba ditahan, Pak, kan 20 hari habis itu terpaksa dikeluarkan kan malu kita. Nah, tapi kan dengan tidak ditahan kan tidak mengganggu penyidikan. Nah, sama juga dengan jaksa ini, Pak, terus sikapnya pasti akan gitu nanti. Tapi kalau itu yang dijadikan ukuran juga tidak bijaksana menurut saya, Pak Arianto. Kenapa? Kalau hanya takut karena tekanan massa atau tekanan publik yang menjadi alasan pihak kejaksaan untuk tetap menahan 2 orang tersangka ini, ya kalau itu yang dipakai, pendukung Pak Jokowi juga akan mengerahkan massa yang lebih besar gitu loh. Di sinilah, kan itu, Pak, ya kan? Artinya begini, kalau bicara kekuatan massa Pak Jokowi berlipat-lipat lebih banyak dari mereka gitu loh, Pak. Itulah, Pak, ya saya dari kemarin kan sama kerisauan saya terjadinya keterbelahan di masyarakat itu. Sehingga saya buru-buru ini perkara harus cepat gitu ya. Yang penting perkara ini cepat disidangkan lah gitu. Supaya tidak sampai orang, selama ini kan orang dibawa kepada situasi. Di satu sisi adalah menghujat aparat bahwa ini sebagai kriminalisasi. Yang satu sisi adalah ini polisi tidak mau menerima saran daripada kubunya Pak Jokowi kan tidak menampung itu, Pak. Nah, sayangnya kemarin itu ketika
ketika Pak Roy itu dianggap ketika waktu itu masih gonjang-ganjing ya, apa keserakahan apa tidak. Kan ada dari kubunya Pak Jokowi yang bakar kejaksaan. Iya. Nah, akibatnya kan kayak gitu, Pak. Jadi di lapangan itu memang terjadi tekanan antara dua jadi pihak maksud itu. saya kalau Gitu. alasan-alasan tekanan massa yang menjadi pertimbangan kejaksaan, dua-duanya ini masanya juga nggak kira-kira. Iya, memang ya sama kan? itu. Nah, jadi maksud saya semestinya setidaknya ya berdasarkan logika tadi yang kita bicarakan di awal, ketika dari pihak kepolisian memang sudah ditahan, ya sudah tetap ditahan kan begitu. Ya, Apalagi ada ya. unsur yang secara faktual memang bisa kita saksikan bersama-sama, memang yang dilakukan oleh tersangka ini memang tidak ada kesan ya yang kita lihat mereka itu tidak lagi mengulangi perbuatan. Ya, Justru memang kan mereka kan berulang-ulang terus ya mereka kan itu melakukan tidak pencemaran dan merendahkan Pak Jokowi kan begitu. Kalau pengamatan saya mereka itu tidak merasa, Pak, dan tidak mau menerima dirinya itu dituduh sebagai orang yang menghina Dan mencemarkan. dan sebagainya. Sejak dulu, Pak, Mereka itu kan sejak April tanggal 12 itu. beralasan mereka ini sedang menjadi pejuang Ekspresi. demokrasi. Dia Mereka mewakili ingin kan membuktikan itu kan yang bahwa itu terjadi. adalah ijazah palsu. Mereka ini adalah pejuang kan Ya, begitu. perjuangan itu yang terjadi. Disitulah Iya, saya, iya. Pak, agak prihatin waktu. Karena apa? Ini di satu sisi orang itu kayak gitu, Pak. Iya, Dan iya, kemudian dia menjadikan ceramah kepada seluruh Indonesia melalui televisi kan gitu kan. Saya pejuang gini. Iya. Sehingga orang yang tadinya nggak ngerti apa-apapun akhirnya terikut, Pak. Iya. Tertarik oleh Apalagi itu. yang Bahkan juga- pejabat pun mengakui bahwa itu adalah pejuang nggak gitu kayak gitu. Karena masifnya dan malasnya Iya, orang kayak untuk gitu. melakukan semacam cross check, Pak ya. Iya, jadi kalau saya menjawab pertanyaan Pak Budi ya, ini sikap kejaksaan yang penting cepet-cepet aja, Pak. Cepet-cepet aja ya. Cepet-cepet aja bikin Dan dakwaan. segera langsung ke Ya, pengadilan. mau ditahan mau nggak silakan. Silakan beradu ilmu hukumnya di pengadilan kan Iya. gitu Pak ya. Ini proses ini yang penting jalan, Pak. Karena apa? Tanpa proses ini jalan di pengadilan, Pak, nggak akan selesai, Dan Pak. kalau misalnya mereka yakin dengan misalnya kayak Roy ya, dia yakin 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu, harusnya dia meminta ke seluruh pendukungnya, kalian tenang, semakin cepat kita ke pengadilan makin baik karena kita akan buka ini semua di pengadilan. Kan harus sampai gitu. Nggak secara akan begitu, Pak, dia itu. normatifnya. Nggak, mestinya kalau benar Kalau dia kita, yakin dengan kalau dari sudut kita maunya kayak bukti-buktinya gitu, ya kan. Kalau dari sudut mereka tidak. Ya karena memang tujuannya kan karena untuk- mereka alat buktinya itu ada di medsos itu. Oh. Karena alat bukti yang mereka kumpulkan itu, Pak, bahwa penelitian gini, itu menurut saya ya, bahwa dia meneliti sini-sini, itu nggak sampai masuk dalam berkas yang kemarin dikirim ke kejaksaan itu, saya yakin. Berkas yang dikirim kejaksaan kemarin itu kan semua BAP yang dilaporkan oleh ini, saksi-saksi yang dipanggil itu, barang bukti yang dikumpulkan oleh ini berdasarkan itu. Saya akan nyaran kepada mereka dari dulu, Pak, kalau Anda tuh membuktikan bahwa itu memang betul-betul valid, bukti itu, alat itu, Pak, bawa ke penyidik supaya masuk dalam BAP dan supaya itu nanti jadi barang pertimbangan di pengadilan. Oke. Itu, Pak, jadi makanya itu dalam hal ini saya hanya mendesak mudah-mudahan Pak Jaksa cepet-cepet ini bisa dibikin dakwaan dan diproses. Oke, baik, berarti untuk Ya, mau klaster ditahan 2 mau enggak terserah. Nah, mau tidak ditahan nanti kok kemudian orang yang lari, itu risikonya Pak resiko Jaksa. kejaksaan Iya, ya. Oke. gitu. Berarti Pak untuk tahap ini yang paling strategis menurut Pak Arianto, segera jaksa bekerja cepat ya kan. Susun dakwaan, majukan ke persidangan, segera diputus ya kan. Dari mau ditahan atau tidak itu urusan Silakan. kewenangan jaksa. Iya. Oke. Itu yang harusnya dilakukan. Nah, Pak terakhir nih Pak Arianto. Untuk klaster 2, anggaplah tugas penyidik sudah selesai. Bagaimana dengan klaster 1, Pak? Klaster 1. Klaster 1. Ya, kalau klaster Karena 1 saya sih- melihat seolah-olah begini, seolah-olah mereka itu bebas, Pak. Ya kan? Dari Kurniati, Fadila, Rustam Effendi, ya kan? Seolah-olah mereka itu gak bakal kena. Nah, ini langkah penyidik setelah ini selesai apa, Pak, kepada klaster pertama? Kepada klaster pertama Apakah langsung ditahan juga nih, Pak, setelah ini? enggak. Sepanjang mereka itu tidak mengajukan ampun, restorasi justice ya mereka pasti akan proses sampai seperti Roy ini. Oh, mereka pasti akan Pasti akan seperti ini. itu, Pak, oke. nasibnya Jadi, gitu. Iya. Kurniati, Rustam Iya, Effendi, kalau dan tidak ada Fadila penyelesaiannya itu. siap-siap juga akan dijemput paksa oleh penyidik Polda Metro. Itu kan sebagai contoh, tempo hari kan Pak Roy kan yakin bahwa dia tidak akan mungkin dikirimkan Iya. kejaksaan kan gitu, karena mereka saking PD-nya ya. Saya nggak ngerti kenapa sampai PD kayak gitu sekali ya gitu ya.
Oke, ternyata kan sekarang yang kayak gitu ya. Kemudian sampai sakit segala, sampai diperiksa di rumah sakit itu sakit lama kambuh dan sebagainya. Ini untuk cermin daripada yang 3 ini yang sebelum masuk itu tadi. Akan dia berpikir, dia pakai mau strategi yang lama tetap, ya oke lah, diproses dan berkasnya ini akan dikirim ke jaksa sampai P21, walaupun tuduhannya beda-beda ya. Tapi kalau yang 3 ini kan karena tuduhannya nggak begitu sampai 5 tahun, mungkin prosesnya dianu tapi tidak sampai menahan, kira-kira begitu. Tapi saya yakin akan cepat-cepat selesai itu. Kecuali kalau mereka mengajukan ke Resmond itu. Oh, RJ. Iya, minta maaf. Karena bagi mereka ini, Pak, hanya bisa di RJ kalau dia minta maaf kan. Karena deliknya kan delik nggak mungkin, Pak. Ex-HTI itu nggak mungkin akan minta RJ, Pak. Oh, saya nggak ngerti saya, tapi ya. Nah, yang dulu saya kan takjub dengan si Resmond kan. Gitu. Wah, dulu tuh saya dongkolnya bukan main, Pak, dengan Resmond itu. Setiap dia hujatan pada itu tak kirim kepada yang bersangkutan. Dia kan menghujat Pak Tito, menghujat ini, tak kirimkan itu. Ini orang itu mesti dilaporkan, Pak. Nggak ada yang berani waktu Pak polisi. Kok dia minta maaf sendiri itu Tuhan, Pak, yang buka. Kalau menurut dugaan Pak Arianto, berapa lama lagi nih prosesnya klaster 1 ini juga sampai ke P21, Pak, menuju P21, Pak? Kalau menurut saya klaster 1 ini tidak akan selama yang klaster. Apakah sebulan dari sini bisa selesai, Pak? Mudah-mudahan bisa. Karena kan nggak serumit yang klaster 2 ini ya kan? Kemarin itu, Pak, jadi kasus ini jadi rumit karena bayangkan, Pak, ya, 700 alat bukti, 100 saksi, 20 saksi ahli, keterangan ahli. Untuk berapa orang kemarin? Waktu pertama kali kan 12. Dipecah kan gitu, ini belum 2 klaster dulu, terus dipecah lagi dengan RJ. Itu kan kalau dulu kan berkasnya kan jadi 1. Betul. Dulu kan saya menanyakan pada polisi itu, ini nanti 12 orang itu berkasnya mau satu-satu atau global. Saya untuk diglobalkan, Pak, batin saya betapa rumitnya tuh berkasnya. Ya, kalau 1 orang berkasnya 1 itu ya memang nggak rumit, tapi itu lebih simpel kan gitu kan. Nah, sekarang di global gitu apalagi dipecah menjadi klaster 1, klaster 2. Terus kemudian ada yang RJ, ada yang enggak kan gitu kan. Kan berarti memberkas ulang kan itu, Pak. Padahal waktu itu kan berkas sudah dikirim ke jaksa kan. Terus malah kalau Pak Gro bilang ini udah SP3, harusnya semua di SP3 kan? Iya, sudah nggak bisa, sudah nggak bisa diteruskan. Nah, itu kan gitu. Itu saya bilang dari dulu, Pak. Ini yang namanya, ini hanya untuk klarifikasi pada masyarakat saja ya. Penafsiran mengenai LP itu, Pak, ya. LP itu mau dibikin 1, mau bikin banyak itu tergantung daripada Pak pelakunya itu tergantung dari Pak koordinasi penyidik dengan jaksa. Mau Pak ini mau dibikin gampangnya global apa ini, penyidik akan koordinasi dengan jaksa. Mau nggak satu-satu dong supaya saya gampang baru bikin gitu, Pak. Itu sebenarnya tadi ketika Pak Arianto bicara tentang RJ ya, kalau dilihat dari KUHAP yang baru sebenarnya baik Roy dan Tifa yang sudah ada di kejaksaan sekarang statusnya, sebenarnya kan KUHAP baru ini kan memungkinkan juga di tingkat penuntutan mereka mendapatkan RJ kan begitu. Setidaknya kan begini, Pak, mereka kan merasakan khususnya Tifa ya, Tifa kan baru mengalami nih rasanya bagaimana mau masuk penjara ya kan. Tiba-tiba dia berubah pikiran kan bisa aja, Pak. Dia mengajukan RJ di sana. Kalau Roy kan mau sudah khatam, dia sudah pernah di penjara kan. Ya kan, dia kan adalah residivis, jadi dia sudah terbiasa. Nah, kalau Tifa kan masih memungkinkan dia untuk RJ, kan begitu. Nah, begitu juga di sisa yang di klaster 1, yang 3 orang, Kurniati, Fadilah, dan Rustam Effendi. Kalau mereka, salah satu dari mereka juga ingin memanfaatkan RJ, ya kan, dia datang ke Pak Jokowi sebagai orang yang melaporkan, ya kan, meminta maaf dan seterusnya, ya, mungkin juga ini nggak akan panjang-panjang, Pak, ya, akan selesai. Tapi di antara 3 kalau dugaan saya, hanya 1 orang yang memungkinkan untuk meminta RJ di klaster 1, yaitu Rustam Effendi. Kalau Fadilah dengan Kurniati rasanya berat, karena dia ada memang kebencian ya yang memang kebencian kepada Pak Jokowi. Kalau itu jangan memprediksi kayak gitu, Pak. Saya dulu siapa sangka sih Resmond itu bisa minta maaf. Dulu betapa garangnya sih. Menurut Pak Arianto masih mungkin saya melihat itu betapa garangnya sih Resmond dulu kan. Tiba-tiba berbalik 180 derajat. Tangkap saya. Nantang Kapolri. Betapa garangnya itu, Pak, waktu itu. Saya pikir dia itu orang bener. Makanya dari pertama kali dulu saya bilang, Pak Resmond, Anda itu jangan merasa dirinya benar. Penelitian Anda itu nggak benar karena tidak didasari pada fact yang ada.
Wah dulu semua ini kalau perlu ada lapor tandingan. Kurang garang apa dia Pak itu? Ternyata minta maaf, saya dulu salah semua. Apalagi yang tiga orang belakang ini kan kita kan tidak sedahsyat seperti Pak Rismon dulu. Gitu. Pak Arianto masih melihat peluang mereka untuk mengambil RJ itu bisa saja Pak ya? Kalau mereka mau bisa. Bisa intinya Pak. karena begini, dan tergantung Pak. Juga Pak Jokowi tentunya. Apakah Pak Jokowi mau menerima kan gitu? Melihat perbuatan dia Pak. Karena perbuatan yang ketiga itu kan tidak sampai separah seperti yang disampaikan oleh Pak yang dua ini gitu kan. Mereka kan cuman ya kalau ibarat salahnya waktu itu karena ada 12 orang ya, satu orang ada orang salahnya 12. Ini mungkin yang tiga ini yang satu cuma salah 2, 3, salah 3 gitu, kira-kira gitu. Dan kesalahannya itu sepanjang kesalahannya itu pada pencemaran, penghinaan, itu kuncinya adalah harus minta maaf, Pak. Kalau yang namanya RJ untuk pencurian, barangnya dikembalikan. Barangnya dikembalikan. Kalau mencuri saya, menipu, mencipu. Kalau ini memfitnah, mencemarkan, berarti minta maaf. Itu aja kuncinya. Tapi kalau saya sih prinsipnya cepet-cepetlah diproses di persidangan. Karena apa? Karena sampai coba nanti ya sampai di proses persidangan pun ya belum tentu mereka mau menerima. Contoh buktinya apa? Yang di Solo, yang di Klaten, yang semua itu kan semua persidangan selesai kan? Sampai tuntas. Tapi mereka masih tidak membuktikan bahwa itu tidak membuktikan keaslian kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Kan gitu kan? Malah belakangan muncul lagi yang bisa itu hanya hakim. Yaitu hakim petun lah, hakim perdata. Padahal semua sudah ditempuh, Pak. Hakim perdata sudah berapa kali persidangan di sana. Hakim petun, menurut saya sih pandangannya kepalsuan ijazah ini dipetunkan ya susah. Karena kan udah produk daripada suatu kebijaksanaan yang udah lebih daripada 190 hari kan dari itu. Sehingga dia tidak mungkin untuk dipetunkan kan gitu. Karena itu bukan semacam produk yang itu. Atau bisa jadi begini Pak Arianto, karena ini memang secara latar belakang kasus ini kan politik ya. Politik. Nah bisa saja mereka tetap bertahan ya. Yang 3 orang di klaster 1 tidak akan minta RJ. Begitu juga Roy dan Tifa juga tidak akan minta RJ pada saat ini sudah di kejaksaan. Karena mereka berkeyakinan ya, versi mereka tentunya kita akan dapat amnesti kok dari Pak Presiden seperti Gus Dur. Itu yang saya perkirakan Pak. Saya tadi kita maju aja. Nanti ketika kita sudah divonis pasti Pak Prabowo akan kasih amnesti seperti kasusnya Hasto Kristianto dan Thomas Lembo kan begitu Pak. Pak Arianto melihat apakah cara berpikir mereka seperti itu? Kalau saya bukan melihat cara berpikir mereka Pak. Ini sejarah perjalanan ini Pak ya. Saya kelihatannya ini nanti ya kalau melihat yang kemarin-kemarin itu dengan adanya putusan yang atas nama si Bambang sama Gus Nur itu kemudian dikasih amnesti gitu ya. Ini kira-kira ini ya. Ini kasus ini nanti kalau yang bisa sampai RJ. Kemudian kalau sampai pidana, pasti entah sampai kasasi atau enggak saya nggak ngerti. Atau sampai putusan yang inkrah dan sebagainya. Tapi kalau seandainya sampai inkrah sebagainya, sepanjang Pak Prabowo jadi presiden, kira-kira akan dikasih amnesti kelihatannya Pak. Kelihatannya. Aduh. Karena pikiran saya gini, karena Pak Prabowo itu tidak suka pecah-pecah. Yang penting kita bersatulah mari gitu. Itulah cara pemikirannya Pak Prabowo. Tapi bagi saya kepentingannya adalah ini harus sampai ke pengadilan supaya rakyat tahu Pak. Yang betul-betul promocora itu siapa? Apakah Pak Jokowi atau pihaknya Pak Rismon CS? Apakah aparat-aparat yang hebat itu? Apakah aparat yang selama ini mengatakan bahwa semua ini aparat ini dikendalikan oleh Pak Jokowi atau ini aparat hanya provokator? Wah, ini harus dibuktikan di publik, itu akan terlihat Pak di dalam persidangan nanti kan, karena persidangan terbuka. Kayak dulu kasus Vina, kasus Jessica kan dulu kan selama 1 tahun tuh kita bisa ngelihat Pak, gitu toh, tidak sesimpel itu kalau pembuktian itu. Nah ini saya mudah-mudahan kayak gitu Pak, sampai pengadilan bisa kelihatan siapa yang salah siapa yang benar, dan kemudian nanti diadili oleh hakim yang tidak kolusi gitu ya, bukan hakim yang menerima suap seperti yang sudah ketangkep itu. Sehingga betul-betul keadilan yang dibawa gitu. Nah setelah itu hukum, kemudian nanti jadi dikasih amnesti ataupun gerasi apa. Saya sih tidak mencegah lah. Ya memang lebih baik gitu supaya negara gitu jangan diadu-adu. Sampai sekarang saya sih sudah risih Pak saya. Saya tuh
kritik sama senior itu yang tidak suka Tapi dengan ini. memang kalau kita lihat dari dua orang yang sudah menerima amnesti dengan kasus yang sama, Bambang Tri dan Gusno, memang setelah mereka diberikan amnesti, mereka tidak keluar-keluar lagi nih Pak, ya kan? Kecuali dipancing. Tapi setidaknya berbeda ketika dia sebelum masuk penjara, ya kan? Nah, kemungkinan 3 tambah 2, 5 orang ya, 5 orang ini kemudian diproses di pengadilan secepatnya. Kemudian Pak Prabowo, menurut Pak Arianto, kemungkinan memberikan amnesti bisa saja, ya kan? Karena memang Pak Prabowo kan maunya selalunya menjaga stabilitas politik. Iya, Kan bersatu lah kita tuh, akur lah, jangan sampai berantem, itu aja. Dan itu yang mungkin juga dihitung oleh mereka ya Pak ya? Saya nggak ngerti. Karena saya tidak ngerti semangat mereka Pak. Semangat perjuangan mereka tuh nggak ngerti kan gitu. Kan selama ini kan sudah ditekan-tekan dengan proses yang dulu mengatakan bahwa itu nggak mungkin dia diproses terus, ternyata sudah diproses. Tapi kan semangatnya nggak masih merasa membela kemenangan. Politik ya, apalagi menuju 2029 tentu bisa saja ya ini bisa dijadikan sebagai bahan elektoral ya buat kepala negara tentunya untuk mengambil dukungan dari kelompok-kelompok mereka ini. Tetapi apakah benar seperti itu Pak Presiden? Saya juga nggak terlalu yakin karena apapun memang Pak Prabowo ini adalah presiden yang meneruskan kebijakan-kebijakan dan Pak Jokowi, dan ada kontribusi Pak Jokowi di situ gitu loh. Jadi rasanya kalau toh misalnya kita melihat pengalaman PDIP ketika Hasto Kristianto bersalah di tipikor Pak, di tingkat pertama, divonis kan Pak bersalah ya kan, nggak lama kemudian kan dapat amnesti dari presiden kan, gitu loh. Nah kalau ini juga terjadi lagi ya kan, ya mungkin situasi politik bukannya malah mendingin Pak, justru ini ada gejala politik lagi yang kemudian suhunya langsung tinggi ini. Saya nggak ngerti prediksi politik itu, cuman kayak gini ya Pak. Kalau tadi pakai teori awal saya Pak. Kasus ini ijazah palsu ini kan cuman entry point aja. Tapi sebetulnya yang di belakang kan itu kan terjadinya perseteruan antara yang benci sama ini. Betul. Harapan saya mudah-mudahan yang benci sama yang pro ini, yang benci juga jangan terus dianukan sampai dia mati lah gitu. Sebelum mati itu saling memaafkan itulah. Kalau saya mengharap kayak gitu aja. Sebenarnya jadi jangan yang kasihan rakyat jadinya. Yang terjadi saat ini kan irasionalitas kan sudah ada di pikiran orang yang membenci Pak. Jadi kayak gitu. Kebenaran seperti apa yang kita sampaikan tetap di mata mereka karena kebencian pokoknya nggak benar, itu pokoknya palsu. Itu yang saya sayangkan susah, ya Pak, Pak, yang saya sayangkan gini Pak. Karena kebencian itu yang tidak mau diredakan gitu ya. Dia wujudkan dengan pernyataan-pernyataan, pernyataan luhur, tapi sebenarnya itu untuk memanipulasi, untuk menipu rakyat. Itulah yang saya, yang saya kasihan rakyat kan Pak, dengan hanya untuk kepentingan kebencian pribadi dia itu. Apalagi tapi selalu mereka kan mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Iya, makanya perjuangan membela rakyat itu Pak yang saya nggak bisa terima. Saya membela kebenaran, membela gini. Padahal itu bunyinya saya hanya melampiaskan kebencian saya. Makanya itu pelampiasannya harus di-stop dengan cara persidangan itu Pak. Yang bisa dibuktikan oleh rakyat semua, yang bisa melihat mana yang dolim, mana yang tidak kan gitu. Baik. Itu harapan saya Pak dalam kasus ini. Baik, terima kasih banyak Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Penonton Ruang Konsensus, kita kawal terus ya, karena hari ini kita belum tahu kabarnya apakah Roy Suryo dan Tifa ini dalam proses berapa hari untuk ditetapkan sebagai tahanan kejaksaan ya, atau memang mereka kemudian dibebaskan seperti sampai menuju persidangan. Kita nggak tahu, kita tunggu saja. Tetapi hemat saya berdasarkan kebiasaan yang sudah terjadi sebelumnya, bagaimana cara kerja penyidik di kepolisian dengan kejaksaan ya kan, itu biasanya paralel. Nah, kita berharap tetap Tifa dan Roy ada di tahanan supaya nggak gaduh. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.